Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakila Shaniwa dengan NIM 241051099 akan mempresentasikan hasil dari aplikasi saya untuk proyek pemrograman berbasis platform, di mana saya mengambil tema Sanrio e-commerce. Baik, pertama saya akan mempresentasikan untuk bagian halaman awalnya. Pada halaman awal aplikasi ini, saya menerapkan materi splash screen dan layout dasar. Saat aplikasi dijalankan, pengguna akan melihat tampilan pembuka berupa logo atau judul Sanrio selama beberapa detik sebelum otomatis berpindah ke halaman utama menggunakan handler dan intent. Kemudian, pada main activity ini atau halaman utama, di halaman utama saya menerapkan materi view dan view group dengan menggunakan scroll view, linear layout, image view, dan konsep card view untuk menampilkan katalog produk seperti Hello Kitty dan Kuromi. Kemudian pada halaman ini saya juga menerapkan style dan theme seperti penggunaan warna pastel bertema Sanrio, styling tombol, serta layout yang lebih menarik. Selain di halaman ini, saya juga menggunakan style dan theme di seluruh aplikasinya. Sehingga untuk aplikasi ini memiliki style dan theme yang konsisten. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian detail activity. Pada detail activity ini, saya menampilkan gambar merch, nama, harga, deskripsi, serta input jumlah pembelian. Di halaman ini, saya menerapkan logika perhitungan dengan menghitung jumlah barang yang dimasukkan ke keranjang. Saya juga menerapkan validasi input, di mana bisa menampilkan tulisan masukkan jumlah terlebih dahulu. Jadi misalnya jumlah barang tidak boleh kosong atau nol saat pengen pindah ke halaman keranjang. Selain itu ada penggunaan onSave Instance State agar data jumlah tetap tersimpan ketika orientasi perangkat berubah. Perpindahan dari halaman utama ke halaman detail menggunakan intent eksplisit dengan membawa data dan objek produk dikirim menggunakan parcel label sesuai dengan materi praktikum 6. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke cart activity. Pertama saya akan input jumlahnya terlebih dahulu. Nah, pada halaman keranjang, saya menampilkan barang yang dipilih, jumlah, subtotal, dan total belanja. Di sini diterapkan logika perhitungan untuk menjumlahkan total pembayaran dari seluruh item. Data keranjang dikirim antar activity menggunakan intent eksplisit dengan parcelable array list. Kemudian ada halaman checkout. Pada halaman checkout, ditampilkan total pembayaran akhir dan tombol bayar. Konsep intent result dapat diterapkan ketika proses pembayaran selesai, sehingga menampilkan status pembayaran telah berhasil. Kemudian di sini juga ada back button, di mana setiap activity saya memiliki back button agar pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya menggunakan finish, sehingga navigasi aplikasi menjadi lebih user-friendly. Kemudian selanjutnya untuk keseluruhan aplikasi ini saya menggunakan konsep intent eksplisit, yaitu pada splash ke main activity, main ke detail, detail ke cart, cart ke checkout. Jadi selain itu ada penggunaan intent dengan membawa data primitif seperti total pembayaran dan intent dengan membawa objek menggunakan parcelable. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk bagian kode saya di Android Studio. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk bagian kode saya di Android Studio, di mana saya akan mempresentasikan untuk bagian halaman Splash Activity. Pada file Splash Activity ini, saya menggunakan handler post delete yang digunakan untuk menampilkan splash screen selama 4 detik, lalu pindah ke main activity menggunakan explicit intent. Itu pada bagian sini. Kemudian, selanjutnya ada main activity, di mana main activity ini saya membuat objek merge menggunakan Pojo, merge lalu saat tombol produk ditekan, data produk akan dikirim ke halaman detail memakai intent dan parcel label. Kemudian saya juga membuat objek merge atau model merge, di mana di sini menyimpan nama, harga, gambar, deskripsi, dan jumlah. Ini merupakan implementasi parcel label untuk kirim objek antara activity.
Dan selanjutnya ada detail activity, yang di mana di sini merupakan, mmm, dan di sini merupakan di mana data produk diterima dari main activity. Selain itu, di sini juga saya mengimplementasikan, validasi di mana, jumlah tidak bisa dimasukkan sebagai nol atau kosong. Selanjutnya di sini juga saya mengimplementasikan, perhitungan di mana logika jumlah pembelian dan penambahan ke keranjang. Selain itu juga saya menyimpan, input jika layar berotasi dengan menggunakan onSave Instant State. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian cart activity, di mana, dilakukan perhitungan subtotal dan total harga dari seluruh item di keranjang. Di sini saya menggunakan, untuk, praktikum di bagian logika perhitungan. Dan selanjutnya saya akan lanjut ke bagian checkout activity. Oke, baik, selanjutnya ada di bagian checkout activity. Pada halaman checkout activity ini terdapat, validasi input, yaitu pada bagian sini jika keranjang masih kosong. Kemudian di bagian selanjutnya ada onSave Instant State, di mana ini menyimpan state sebelumnya atau menyimpan state di dalam bagian sini yang akan dapat dipindahkan ke halaman selanjutnya atau sebelumnya. Kemudian di bagian sini ada back button, di mana back button ini digunakan untuk, kembali ke halaman sebelumnya. Dan di sini saya hanya cukup untuk masukkan 2 kode tersebut atau 2 kode ini, dan kemudian di bagian XML-nya ini saya juga mengimplementasikan, untuk style dari atau untuk layout di bagian, button-nya, yaitu dengan menggunakan image button. Karena saya menggunakan, logo atau icon button. Oke, selanjutnya, di bagian XML ini juga terdapat, pengimplementasian view di mana saya menggunakan scroll view, linear, text view, dan kemudian ada image view. Selain saya mengimplementasikan, view ini, saya juga mengimplementasikan, tema dan warna atau tema dan style. Di sini saya menggunakan warna pink sebagai base dari aplikasi saya. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.